Ya, Jadi sebetulnya ketika saling menyalahkan ini siapa yang memulai dan sebetulnya duduk perkaranya seperti apa? pertama tadi akar masalahnya sudah dijelaskan. Pertamina punya HGB dari tahun 76. Ingat, HGB itu tenggang waktunya 30 tahun. Hmm, Jadi kalau ingin diperpanjang, dia harus ditinjau ulang. Apakah tanahnya dipergunakan, dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya atau tidak. oke. Pertama satu, Pelumpang dibangun 72 hektar. Hmm, Kemudian ada 81 sisa hektar tanah ini yang belum direncanakan dan dibangun. oke. Ingat, tahun 74 ketika membangun Pelumpang, pasti Pertamina belum tahu visi jangka panjangnya akan dimanfaatkan apa yang 82 hektar tersebut. Inilah menjadi akar persoalan, mulai dirambah, diduduki. Harusnya penanggung jawab HGB merawat, memelihara, dan menjaga areal tersebut. Tapi prakteknya ketika tanah mulai dimasuki oleh masyarakat, ini akar persoalannya di sini. Nah, yang kedua, kalau ketika ada perpanjangan untuk HGB-nya 30 tahun kemudian, itu BPN pasti akan memeriksa tanahnya masih dipegang Pertamina atau tidak, Oke. digunakan atau tidak. Tapi faktanya sebagian masyarakat sudah ada di sana dan masyarakat pun menyatakan kami sudah 30 tahun lebih ada di sini ikut menjaga dan merawat. Nah, karena asetnya tanah negara, biasanya ada tuntutan yang tinggal di situ juga berhak untuk mendapatkan aset tanah negara. Oke. Itulah akar persoalan di 2006 yang tidak terselesaikan hingga akhirnya terjadilah ledakan tahun 2009. 2009 pemerintah itu sudah turun tangan, pusat, Pertamina, DKI dan semua Oke. untuk menata. Tapi tidak bisa dieksekusi karena persoalannya di tanah tadi. Pertama, kalau DKI masuk, DKI bukan aset mereka, APBD tidak masuk. Oke. Pertamina kalau ingin masuk, ingin mengklirkan tanah yang menjadi HGB mereka, masa harus membayar ganti rugi kepada di atas tanah milik mereka sendiri. Oke. Nah, karena status tanahnya tidak jelas itulah konfliknya panjang sampai akhirnya muncullah non-stateless itu warga tanpa status yang jelas. Oke. Nah, apa ujungnya? De jure mereka tidak menguasai apa-apa, tidak punya sertifikat. Tapi de facto mereka tinggal ada di situ. Maka muncullah mereka warga DKI atau bukan. Baik. Nah, karena ada kepentingan persoalan Politik. politis ya, muncullah administratif tadi. Ketika KTP dikeluarkan, muncullah RT RW. Karena dia terus terang saja, KTP tanpa RT RW tidak Oke. jelas. Terbentuklah ekosistem sosialnya. Jadi yang mulai Pak Jokowi, Pak Joni.